adalah bentuk kerjasama dalam ekonomi Islam antara pemilik modal dan pengelola usaha dengan prinsip bagi hasil keuntungan dibagi sesuai kesepakatan sementara kerugian ditanggung pemilik modal, kecuali jika disebabkan kelalaian pengelola usaha. Terdapat beberapa jenis mudharabah. Yang pertama mutlak, bebas, yang kedua muqayyadah, terbatas, dan yang ketiga musytarakah, campuran modal. Pencatatan akuntansi yang tepat diperlukan dalam setiap tahapan transaksi untuk transparansi dan akuntabilitas. Ikatan Akuntan Indonesia mengatur akuntansi mudharabah melalui PSAK nomor 59 yang kini disempurnakan menjadi PSAK nomor 105 untuk memastikan praktik akuntansi sesuai prinsip syariah dan menjaga transparansi. PSAK 105 menyatakan bahwa dana yang diterima dari pemilik dana atau nasabah dalam akad mudharabah harus diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non-kas yang diterima di akhir periode akuntansi. Dana ini diukur berdasarkan nilai tercatatnya. Selanjutnya, prinsip dasar akad mudharabah. Struktur akad mudharabah melibatkan dua pemilik dana, saibul mal, dan pengelola usaha mudharib. Dalam perbankan syariah, bank bertindak sebagai saibul mal dan nasabah bertindak sebagai mudharib. Pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad yang mencerminkan asas kerelaan dan keadilan. Penempatan keuntungan dan nominal tetap tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan prinsip bagi hasil. Selanjutnya, mengenai jenis-jenis dan alur transaksi mudharabah. Yang pertama, mudharabah mutlak merupakan jenis akad mudharabah yang penetapannya dapat dijumpai pada produk simpanan sebagai tabungan dan deposito. Dalam praktiknya terdapat dua penghimpun dana melalui skema ini, yaitu tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Ciri utama dari jenis ini adalah tidak adanya pembatasan dari pemilik dana terhadap bank dalam hal pengelola dan penetapan dana yang telah dihimpun. Jenis transaksi yang kedua adalah mudharabah muqayyadah. Mudharabah muqayyadah dikenal sebagai investasi terbatas, di mana pemilik dana memiliki hak untuk menetapkan ketentuan-ketentuan tertentu yang harus dijalankan oleh pihak bank. Misalnya, dana hanya boleh digunakan untuk jenis usaha tertentu menggunakan akad tertentu atau dialokasikan kepada nasabah tertentu sesuai dengan kesepakatan. Transaksi yang ketiga adalah mudharabah musyarakah. Mudharabah musyarakah adalah jenis mudharabah di mana pengelola modal menyertakan modal dananya dalam kerjasama investasi. Di awal kerjasama, akad yang disepakati adalah akad mudharabah dengan modal 100% dari pemilik dana. Setelah berjalannya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik dana, pengelola dana ikut mengelola dananya dalam usaha tersebut. Transaksi mudharabah dapat dilihat di bagian ini. Adalah standar akuntansi mudharabah dalam PSAK nomor 59 tentang akuntansi bank syariah. PSAK 105 mengatur bahwa dana mudharabah dari pemilik dana atau nasabah diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar kas atau nilai wajar aset non-kas yang diterima. Pembagian hasil usaha dibagi berdasarkan nisbah keuntungan yang disepakati dengan dasar laba bruto untuk profit sharing atau laba bersih untuk profit distribution.